kelompok 6 pekerjaan arsitektural akan melanjutkan presentasi yang kemarin. Baik, next. Haikal, tolong dipindahin itunya, slide-nya. Udah, Bro? Belum keganti, Oh, Kal. oke. Nah, yang pertama saya mulai akan saya jelaskan cara menghitung pekerjaan dinding. Dimulai dari material pasangan tembok bata yang sebagai saya ambil contohnya untuk bahan dindingnya. Material tembok bata terdiri dari beberapa bahan bangunan yang bisa dibeli di toko bangunan terdekat. Material tembok tersebut tergantung dari jenis bata dan semen yang digunakan. Berikut adalah daftar material untuk pekerjaan pasangan tembok bata sesuai SNI 03 2835 2002. Di antaranya bata merah ukuran 11 kali 22 cm, yang kedua semen Portland, yang ketiga pasir pasang, yang keempat kapur padam, yang kelima air. Untuk ongkos pengerjaannya, pasangan tembok bata harus dicatat dan dimasukkan ke dalam perhitungan biaya RAB bangunan. Dalam membuat tembok bata, biasanya tidak hanya satu jenis tukang yang bekerja. Berikut beberapa tukang maupun tenaga yang terlibat dalam pekerjaan pasangan tembok bata sesuai SNI 03 2835 2002. Ada pekerja, ada tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Next, selanjutnya. Kemudian di kanan terdapat tabel yang telah kami hitung dimulai dari pekerjaan dengan koefisiennya, dengan harga satuannya hingga mendapatkan jumlah harga. Ini tabel ini didapatkan untuk menghitung 1 meter persegi dinding. Jadi untuk harga satuan pekerjaan 1 meter persegi pasangan bata merah dengan tebal setengah didapatkan Rp196.499. Dan cara menghitung volume pekerjaan pasangan tembok bata adalah luas tembok sama dengan panjang dikali tinggi dindingnya dikurangi lebar kusen dikali tinggi kusen pintu dikurangi lebar kusen dan kali tinggi kusen jendela. Ya, selanjutnya. Nah, di sini kami menggunakan contoh perhitungan pekerjaan pasangan untuk tembok di gudang. Ukuran bangunan 4x3, tinggi dindingnya 3,2 meter. Untuk pintunya satu buah pintu swing dengan kusen berukuran 1 meter kali 2,3 meter. Dengan jendela satu buah. Untuk kusennya berukuran 0,8 meter kali 1,2 meter. Berdasarkan data di atas, kita bisa ditentukan dulu ruas akurat dari dinding yang akan diplester atau yang akan kita buat dindingnya. Luas total dinding seperti tertera pada PowerPoint dengan hasil luas temboknya 41,54 meter persegi. Setelah didapatkan volume pekerjaannya, maka selanjutnya akan mengalihkan luas tembok dengan harga per meter persegi tembok sesuai dengan tabel yang didapatkan tadi. Maka biaya tembok untuk 1 meter persegi itu 196.499 rupiah dikali luas temboknya 41,54 di total menjadi 8.200.000 termasuk biaya air dan lain-lain. Oke, next. Kemudian untuk menghitung plester dinding sama halnya seperti pembuatan dinding yaitu menggunakan materialnya semen Portland, pasir pasang, dan air. Untuk ongkos pengerjaannya sama seperti tadi. Ada pekerja, ada tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Selanjutnya. Berikut tabel untuk biaya pekerjaan plesteran dinding dimulai dari bahan bakunya, tenaganya. Untuk alat-alatnya kita asumsikan proyek ini borongan, jadi alat-alatnya itu udah disediakan oleh si tukangnya.
Berarti untuk biaya plesteran itu kita gunakan luas yang tadi 41,54 dikalikan dengan biaya per meter persegi plesteran dinding, yaitu Rp33.490. Jika ditotal, maka menjadi hasilnya Rp1.400.000 untuk luas 41,54 meter persegi. Oke, next. Kemudian, cara menghitung pengecatan dinding. Di sini material yang dibutuhkan untuk pengecatan dinding di antara lain pelamir, kertas gosok, cat dasar, cat penutup 2 kali, dan pengencer cat atau air. Untuk ongkos pengerjaannya seperti yang tadi, namun ada tambahan sedikit seperti pekerja dengan tambahan tukang cat, kepala tukang, dan mandor. Berikut adalah perhitungan pekerjaan pengecatan tembok yang baru, dimulai dari bahannya dan tenaganya. Untuk per meter perseginya didapat Rp27.067 dengan luas tembok yang tadi 41,54 dikali Rp27.067, maka didapatkan 1.300.000 untuk tembok berukuran 41,54 meter persegi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan coba menjelaskan untuk menghitung pekerjaan package dengan contoh bahan GRC. Di sini kasus menghitung volume dan RRB pekerjaan pemasangan GRC dinding. Package dengan GRC dinding yang memiliki ukuran 3x3 meter dinding 3x3 meter bersih 3x3 meter. Dinding tersebut dari lekukan hingga berbentuk persegi panjang sempurna. Itu asumsinya. Kamar mandi memiliki pintu PVC dengan lebar kusen 80 cm dan tinggi kusen 210 cm. Rencana ruangan akan dipasang GRC dinding dengan ukuran 4x4 setinggi 2 meter. Di sini kita memiliki tenaga kerja, pekerja, tukang batu, maaf belum diganti mungkin di Excel-nya, tukang GRZ, kepala tukang dan mandor, dan harus memiliki bahan GRC silika board yang satu, semen Portland, pasir pasang, dan semen warna. Peralatan kita asumsikan dari tukang. Di sini kita jumlah terlebih dahulu si pekerja, tukang GRC, kepala tukang dan mandor. Lalu bahannya dijumlah mendapat 277,959 rupiah, dan total harganya 304.050 rupiah. Selanjutnya, ini cara penghitungan luas package-nya. Volume pekerjaan luas dinding dengan menggunakan GRC. Luas dinding dikali tinggi GRC dikurangi luas kusen pintu, yaitu panjang tambah lebar dinding dikali tinggi dinding dikurangi lebar kali tinggi kusen. Ya, sama dengan tadi kan sudah diketahui luas dan panjang dindingnya 3 ditambah 3 dikali tinggi dinding 2 meter dikurangi 0,8 lebar kusen dan tinggi kusennya 2,1 meter, yaitu mendapatkan 12 meter persegi dikurangi luas kusen 1,68 meter persegi mendapatkan 10,32 meter persegi. Setelah mendapatkan luas dinding tersebut, kita masukkan harganya volume pekerjaan dikali
harga per meter luasan dikali harganya yaitu 10,32 meter persegi dikali total harga semua pekerja bersama bahan mendapatkan 304.050 rupiah per meter persegi. Total biayanya menjadi 3.137.000,16 rupiah, atau kita bisa dibulatkan menjadi 3.138.000. Selanjutnya pekerjaan pintu dan jendela akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya itu untuk cara menghitung pekerjaan kusen. Yang pertama itu kusen pintu dan jendela. Sebenarnya untuk pekerjaan pintu dan jendela itu bisa membeli langsung satu set harganya, jadi tidak perlu menghitung seperti yang ada di tabel berikut. Tapi saya mengambil contoh untuk agar ada perhitungannya untuk ini pekerjaan pintu dan jendela. Karena biasanya pintu dan jendela kusen dan pintu ada yang satu set ataupun ada yang membeli daun pintu atau jendelanya saja. Ini saya mengambil contoh untuk kusen yang berbahan dari aluminium dengan tenaga kerja, bahan, dan peralatan seperti ada yang pada di tabel dengan koefisiennya harga satuan itu didapat untuk per meter perseginya itu 190 100.000 190.100 rupiah. Maaf. Nah, di sini untuk contoh lengkapnya, untuk detail pintu dan jendela sebuah kamar itu ukuran pintunya 90 cm kali 220 cm, untuk ukuran jendelanya 80 cm kali 170 cm. Bahan yang digunakannya aluminium. Nah, untuk menghitung dari kusen pintunya sendiri itu 2 kali tinggi ditambah lebarnya, karena kusen tidak memerlukan yang di bawahnya. Jadi dengan tingginya tadi 220 cm itu jadi 2,2 meter, yaitu 2 kali 2,2 ditambah 0,9 jadi 5,3 meter, dan untuk kusen jendelanya juga didapat 5 meter. Nah, untuk volume pekerjaannya tinggal ditambahkan saja, didapat 10,3 meter. Persegi. Terus nanti dikalikan dari volume pekerjaan keseluruhan ini dikalikan dengan biaya per meter perseginya, dan didapatkan untuk biaya kusen pintu dan jendela itu 1.900.000 atau bisa dibulatkan menjadi 2 juta. Nah, biasanya kalau yang seperti dibilang di awal untuk pintu dan jendela sebenarnya bisa dibeli satu set, jadi langsung harga. Nah, yang selanjutnya itu ada cara menghitung pekerjaan lantai seperti yang ada di tabel. Seperti tadi ada tenaga kerjanya, bahan, peralatan. Didapat untuk per meter perseginya itu 160.700 rupiah. Nah, ini untuk perhitungan lengkapnya. Dan untuk volume kamar tidur yang sebagai contoh itu 4,15 meter kali 3,75 meter. Nah, jadi volume pekerjaannya itu 15,5625. Dan untuk ukuran keramiknya kami mengambil ukuran 40 kali 40 cm. Nah, dari volume pekerjaan ini dikalikan dengan hasil pada tabel yang sebelumnya, yaitu 160.700, didapatkan
2.507.000, atau bisa dibulatkan jadi ke atas, dibulatkannya menjadi 2.500.000 lebih. Karena untuk biaya-biaya lainnya jika dibutuhkan ataupun harga per satuannya dapat berubah. Jadi dibulatkannya ke atas. Ya, selanjutnya. Di sini cara menghitung pekerjaan plafon. Pekerjaan plafon, tenaga kerja yang dibutuhkan, pekerja, dan tukang besi atau tukang plafon. Bahan-bahan yang dibutuhkannya ada gypsum board ukuran 120 kali 240 kali 9. Rangka metal furing 2 kali 4 cm, panjangnya 4 meter, dan paku kalsiboard. Didapatkan jumlah total harganya Rp154.488. Di sini cara perhitungannya, saya mengambil contoh ukuran ruangan 4 kali 3 meter dengan tinggi plafon 2,8 meter. Yang pertama kita tentukan luas langit-langitnya terlebih dahulu. Kita kalikan saja panjang kali lebar ruangannya. 4 kali 3 didapat 12 meter persegi. Maka biaya total plafon yang baru diperlukan adalah biaya plafon, luas plafon dikalikan dengan harga per meter. Jadi 12 meter persegi dikali tadi total harganya 154.488 per meter persegi. Jadi total biayanya 1.850.856 atau bisa dibulatkan menjadi 186.000. Boleh selanjutnya. Di sini akan diterangkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pekerjaan khusus atau sanitasi. Langkah pertama untuk menghitung pekerjaan ini yaitu mendapatkan gambar rencana sanitasinya. Gambar ini fungsinya yaitu untuk memperhitungkan atau merencanakan, misalnya ada berapa kloset dalam suatu ruangan atau suatu bangunan, lalu merencanakan berapa panjang pipanya yang dibutuhkan, ada juga menghitung berapa keran yang dibutuhkan. Oke, next. Nah, setelah tadi direncanakan berapa jumlahnya, yang selanjutnya yaitu analisa harga satuan. Di sini saya mencantumkan dalam pekerjaan sanitasi ada memasang kloset jongkok, lalu memasang bak mandi bata, lalu memasang keran air, lalu pekerjaan memasang pipa PVC tipe AW dengan diameter 1 inch, lalu memasang pipa PVC tipe AW dengan diameter 4 inch. Nah, untuk perhitungannya saya hanya mencantumkan 2 saja, yaitu untuk memasang kloset jongkok dan memasang keran air. Untuk memasang kloset jongkok, bahannya adalah kloset jongkok itu sendiri, satuannya buah, lalu ada semen Portland, satuannya kilogram, lalu ada pasir pasang, satuannya meter kubik. Nah, untuk indeksnya, saya mencantumkan atau mendapatkan data dari RSNI T15 tahun 2002. Dan untuk harga satuannya,
ini berbeda-beda ya, disesuaikan dengan lokasi dibangunnya. Untuk total harganya yaitu indeks dikalikan bahan itu sendiri. Lalu untuk tenaga kerjanya, ada pekerja, ada tukang batu, lalu kepala tukang, mandor. Indeksnya juga saya mendapatkan data dari RSNI ke-15 tahun 2020. Untuk total harganya yaitu upahnya dikalikan dengan indeksnya. Lalu untuk pekerjaan memasang keran air, bahannya yaitu keran air itu sendiri, lalu silem tap atau solasinya untuk mengencangkan, indeksnya untuk keran air yaitu 1, lalu untuk silem tap indeksnya yaitu 0,5. Sedangkan harga satuannya untuk keran air yaitu 15.000, untuk silem tap yaitu 1.000 per meter kubiknya, meter kubik per buahnya. Total harganya sama, yaitu bahan dikalikan dengan indeks, dan untuk tenaga kerjanya yaitu upah dikalikan dengan indeks, seperti itu. Next. Nah, setelah dihitung tadi analisa harga satuannya, kita masukkan ke dalam rencana anggaran biaya. Di sini untuk pekerjaan sanitasi ada 7 poin seperti gambar yang telah dipresentasikan. Untuk volumenya didapatkan dari perhitungan yang sebelumnya, dan untuk harga satuan itu disesuaikan dengan lokasi dibangunnya, sedangkan jumlah harga didapatkan dari harga satuan dikalikan volume. Setelah dikalikan, semuanya dijumlahkan dan didapatkan total harganya. Untuk contoh gambar yang sebelumnya yaitu 7.870.599,50 rupiah. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu pekerjaan khusus, yaitu kanopi. Di sini saya untuk menggampangkan penjelasan, saya melakukan atau mendapatkan contoh, yaitu jika kita mempunyai rumah dengan lebar depan 7 meter dan akan dibangun kanopi besi minimalis pada bagian carportnya, misal lebar 3,5 meter dan panjang carportnya 5 meter, sedangkan bagian lainnya di depan teras agar tidak tampias dipasang sedikit kanopi dan bagian tamannya dibiarkan kosong untuk menampilkan kesan halaman lebih luas dan asri. Nah, untuk perhitungan harga kanopinya minimalis, untuk perhitungan harga kanopi minimalis per meter ini dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Untuk rumus estimasi harga kanopi yaitu luas dikalikan harga per meter. Dengan panjang 5 meter, lebar 3 meter, luasnya itu panjang dikali lebar yaitu 5 dikali 3 meter, didapat 15 meter persegi. Untuk estimasi harga kanopi minimalis tersebut adalah luasnya dikalikan dengan harga per meternya, yaitu 15 meter persegi dikalikan 325.000. Untuk harga meter persegi jenis kanopi minimalis, itu didapat 4.875.000 rupiah. Jadi harga pembuatan kanopi tersebut di angka 4.875.000 rupiah. Next. Nah, untuk harga per meternya di sini ada beberapa contoh ya untuk kanopi, misalnya material baja ringan, atapnya zinkalum 0,35 meter, harganya yaitu 335.000. Nah, di sini saya mendapatkan datanya seperti ini, dan tanpa perlu dihitung, jadi berdasarkan
berdasarkan data yang saya dapat, untuk pekerjaan kanopi ini tinggal luas dikalikan dengan harga per meternya. Oke, next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada